tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat. Turunkan Quran surah Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat. Itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ya ada balaghah, ada nahwu, ada saraf ya. Setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Ya, kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Ya, perempuan-perempuan yang senang bergosip. Alladzi jama'a mala wa addada. Ini agak unik. Biasanya kalau tak pasangannya dengan allati, tapi ini menggunakan alladzi. Alladzi menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip, laki-lakinya suaminya suka mengumpulkan harta. Di suami sibuk dalam bekerja, istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat, alladzi jama'a mala wa addada. Yang suaminya sibuk dalam bekerja cuma ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian, ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya Pak, besok Mama pakai untuk pertemuannya Pak, arisan. Hidupnya cuma begitu. Berangkat, ngobrolin orang begini macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi macam-macam. Enggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan, sampai sholat ditinggalkan. Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat itu untuk dunia yang semata. Masya Allah, antum bisnis nih, keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana antum? Ngejar proyek 10 miliar, atau antum Jumatan dulu baru kemudian kejar proyek itu. Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu lewat proyek ini. Ambil proyeknya, tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Ikut Jumat dapat 10 miliar. Nggak ada. Ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini, ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Qul ma indallahi khairum minallahwi minat tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu. Menukar akhirat dengan dunianya. Atau hanya senda gurau aja, canda dia dengan yang seperti itu. Cuma canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairur razikin. Saya yang tentukan rezekinya. Ayo kamu ikut ke sana, saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu, maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harta nggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau antum paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya, hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua, tijarah untuk bisnis, lahwun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ada konser, ayo lewat. Isanya, maghribnya, ayo lewat. Silahkan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk ini itu. Dia itu lahwun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Tahukah engkau apa tipikal neraka spesial khutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai dengan ke otak yang paling dalam. Innaha 'alaihim mu'sadah. Kalau dia enggak berubah, dia neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu. Cepat pulang, saya tunggu. Fi amadim mumaddadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat secara singkat. Orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus dia ngambil air, airnya dari timah, ambil. Mau makan, makanan dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo ambil dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki seperti dilas. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang naik, yang ini sembuh, ini matang dulu. Sampai ke ujung akal yang paling dalam, al-afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini, ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi, maksiat lagi. Sampai meninggalkan ibadah, saya bakar sampai ke otak yang paling dalamnya. Supaya nampak isi otak kamu ini apa. Terus, dan diikat. Kalau mau coba silakan.